warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Almas Voice. Selamat datang di episode terbaru kali ini. Perkenalkan, saya Mem Eva, dan hari ini kita akan mengeksplorasi topik yang sangat mendalam dan juga sangat berharga, yaitu mengenai menanamkan akhlakul karimah. Nah, untuk membahas topik kali ini lebih dalam, kami sangat beruntung sekali dapat berbincang dengan seorang narasumber yang memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang luas di bidang pendidikan dan juga pengembangan karakter. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan tentang akhlakul karimah ini secara konstruktif? Dan juga hari ini kami dapat mendatangkan seorang narasumber yaitu yang bernama beliau Bapak Haji Hamid Tohari, Sarjana Pendidikan, yang mana beliau itu selaku kepala yayasan dari Al-Maslahah, yang mana beliau ini telah mengabdikan dirinya untuk memajukan pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dengan berbagai program dan kebijakan yang sudah diterapkan di yayasannya. Kita akan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang apa sih yang perlu dilakukan untuk membimbing pelajar kita menuju akhlak yang lebih baik. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang berharga dan inspirasi dari pengalaman beliau. Yuk kita simak obrolan seru kita kali ini dan temukan bagaimana kita bisa bersama-sama menanamkan akhlakul karimah di lingkungan pendidikan. Nah, jadi begini Abang, dalam dunia pendidikan, yang mana menanamkan akhlakul karimah atau sebuah budi pekerti itu kan salah satu tujuan utama ya. Yang mana itu tidak boleh terlewatkan dalam setiap pendidikan. Namun di era modern ini kita sering kali mendengar cerita bahwasanya tentang perilaku kenakalan, yang mana itu terjadi mulai dari di pendidikan anak-anak atau biasa kita tahu di TK, lalu sampai di remaja, atau kadang masa-masa perkuliahan juga terdapat banyak sekali perilaku yang sangat menyimpang atau kurangnya akhlak yang baik pada itu tadi. Nah, kira-kira nih hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan seorang guru atau orang tua dan juga masyarakat yang luas. Nah, kira-kira nih ya, apa saja sih yang perlu dilakukan sekolah atau lembaga agar anak-anak ini dapat memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah? Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi semuanya para pemirsa Al-Maslahah TV ya. Kemudian Mbak Eva, sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Yang perlu kami perjelas yang pertama adalah tentang pengertian akhlak ya. Jadi akhlak itu apa sih? Yang pertama kali kita harus paham. Kalau kita menjelaskan yang lain kemudian akhlak sendiri tidak paham, maka itu nanti akibatnya juga akan kemana-mana. Jadi yang pertama, akhlak itu apa? Akhlak itu adalah hasil, istilahnya itu perbuatan yang diulang-ulang ya. Jadi perbuatan yang diulang-ulang oleh seorang sehingga dengan mengulang-ulang perbuatan itu menjadikan suatu akhlak. Atau boleh juga dikatakan kalau akhlak itu mempunyai arti budi pekerti. Nah, itu semuanya adalah produk hasil ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah tiap hasil itu ada prosesnya ya. Nah, proses itulah yang perlu kita perhatikan di sekolah, di lembaga atau di rumah atau di mana saja kaitannya dengan akhlak itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah prosesnya itu. Nah, proses perilaku yang baik ya, proses perilaku yang baik itu nanti menjadikan akhlak yang baik. Sedangkan proses perilaku yang jelek, tiap hari melakukan suatu kejelekan dan kejelekan itu diulang-ulang. Contohnya seperti anak-anak yang biasanya itu bisu, berkata kotor, sering-sering dilakukan, sering-sering diulang-ulang, itu nanti akan menjadikan akhlak yang jelek. Bisa dikatakan semacam itu. Makanya proses ini butuh bimbingan dari guru, kaitannya dengan pembiasaan, kaitannya dengan bimbingan dari guru. Kalau di sekolahan dari guru dan lain sebagainya, dari lingkungan sekolah. Kalau di rumah juga begitu, dari lingkungan rumah, baik orang tua, kakaknya dan sebagainya itu.
Di sekolahan kalau dibimbing dengan cara baik, kemudian di rumahnya orang tuanya sering berkata kotor dan lain sebagainya, itu akibatnya pun juga berpengaruh di sekolahan. Makanya antara sekolahan, antara lembaga pendidikan dan rumah itu perlu disinkronkan. Adanya komunikasi gitu ya Pak? Ya, yang mana kalau seandainya nih anaknya udah disekolahkan, di sekolah itu sudah ditanamkan akhlak-akhlak yang baik dari mulai kebiasaan sholat, mengaji, dan berkata-kata baik. Tapi kalau seandainya di rumah dia melakukan sebuah keburukan atau perilaku yang buruk atau melenceng, tapi orang tuanya itu tidak membenarkan bagaimana atau mencontohkan perilaku yang baik dan tidak, itu sangat tidak seimbang ya Pak. Jadi perlu sinkronisasi antara lembaga pendidikan dengan rumah. Ya. Kenapa demikian? Karena ya biar anak itu menjadi biar kelakuan anak atau akhlak anak itu menjadi utuh. Ya. Kalau di sekolah dipersiapkan sedemikian rupa, kemudian di rumah dibiarkan tidak ada sinkronisasi di sekolah dengan di rumah, maka itu pun akan menjadi pincang. Di rumah pun juga begitu. Kalau di rumah dididik dengan begitu baik, kemudian di sekolahannya juga dibiarkan begitu saja, maka itu nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk juga begitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan, ya, bagaimana anak-anak itu supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah, maka perlu adanya bimbingan pembiasaan setiap hari. Khususnya kayak di Al-Maslahah ini tiap pagi ada kegiatan doa bersama, sholat duha, kemudian baca witir dan lain sebagainya, sholat berjamaah. Itu sudah kebiasaan-kebiasaan yang bagus, sehingga kerjasama kita kepada orang tua adalah diberitahukan kepada orang tua agar di rumah pun juga melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Itu. Nah iya nih. Jadi ini ya para penonton ya. Jadi yang perlu diketahui bahwasanya kalau seandainya di sekolah SDI Unggulan Asma Slaha ini sudah menerapkan atau sudah menanamkan perilaku akhlakul karimah, yaitu seperti yang disebutkan sama Abah tadi, bahwasanya pagi anak-anak datang itu sudah ada jadwal untuk sholat duha berjamaah. Nah di situ juga bukan cuma sholat duha saja, tapi juga mereka dapat menghafal doa-doa. Contohnya nih, setelah sholat duha para anak-anak itu belajar atau membacakan doa selesai sholat duha. Yang mana banyak loh sholat duha, kadang orang dewasa itu juga jarang sekali ya yang hafal tentang doa setelah sholat duha. Lalu ada pembiasaan doa untuk kepada orang tua atau doa anak soleh. Lalu selain sholat duha, seperti yang disebutkan tadi, juga ada pembiasaan BTQ atau baca tulis Quran, baca tulis Al-Quran. Nah di situ juga para pendidiknya juga yang mengajarkan, sepertinya ada saya, terus ada mem-mem yang lain juga. Jadi kalau seandainya akhlakul karimah itu diciptakan, sudah dibentuk dalam sekolah, maka itu perlu adanya kontribusi juga di rumah pada orang tua. Jadi seperti itu ya Bang? Ya betul. Nah kalau misalnya ini, hal apa saja sih yang dapat mempengaruhi akhlak anak? Yang pertama ya, sebenarnya semuanya berpengaruh pada akhlak anak itu. Cuman saya kelompokkan menjadi dua hal. Yang pertama yang dapat mempengaruhi akhlak anak itu adalah dirinya sendiri. Ya. Pribadi masing-masing anak. Karena apa? Karena prinsipnya anak itu hanya begini. Yang penting aku enak, yang penting aku senang, yang penting aku sesuatu itu menguntungkan pada diriku sendiri. Jadi lepas itu nanti yang menguntungkan, yang enakan itu merugikan orang lain, nggak mau tahu. Nah itu yang perlu kita antisipasi, itu kelakuan anak yang semacam itu. Ya. Jadi hal-hal yang perlu diantisipasi, diantaranya hal-hal semacam itu adalah kita harus memberi solusi. Artinya apa? Artinya kita memberi gambaran sesuatu yang baik, sehingga anak itu nanti dengan perbuatan-perbuatan yang mengenakan dirinya itu kita jelaskan, ya. Setelah kita jelaskan bahwa perbuatan yang kamu katakan enak itu berakibat begini, ya, kita jelaskan dengan secara logika. Contoh gini, makan permen itu enak, semuanya mengakui,
Kalau orang tua sih saya nggak paham istilahnya semacam itu, nggak enak lah orang tua. Kalau anak-anak itu makan permen itu enak. Kita jelaskan bahwa makan permen itu memang enak kalau dilakukan setiap hari dan sering-sering dimakan atau permen itu dimakan, maka akibatnya gigi akan menjadi lubang atau gigi menjadi sakit. Maka peran guru, peran orang tua semacam itu. Ya, jadi itu ya yang perlu solusinya adalah guru atau orang tua perlu membimbing anak-anak semacam itu agar apa? Agar anak bisa berbuat dengan sesuai aturan. Tuh. Kemudian yang kedua misalnya kita taat pada orang tua. Anjuran dari agama itu harus taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada orang tua. Ya. Nah, kalau anak taat pada Allah misalnya katakan, atau taat pada orang tua, lah kadang-kadang nggak cocok dengan pikirannya karena apa? Tidak mengenakan dirinya. Orang tua merintah sholat, kadang-kadang anak lihat TV. Anak nggak mau. Kenapa? Karena tidak mengenakan dirinya pada waktu nonton sinetron, nonton TV, anak-anak disuruh sholat. Nah, kita jelaskan, ya, kita beri solusi, kita jelaskan, kita bimbing bahwa kalau kamu taat pada orang tua atau taat pada Allah, ya, seperti kalau kamu taat disuruh orang tua mau, disuruh begini mau, disuruh begini mau, akhirnya apa? Akhirnya orang tua itu nanti sayang pada kamu, sehingga apa? Apa yang kamu minta akan dikabulkan oleh orang tua. Allah pun sama juga semacam itu. Kalau kita taat pada Allah, suruh sholat, suruh puasa, suruh cari ilmu, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Sama juga dengan orang tua. Kita beri solusi semacam itu agar apa? Masuk ke pikiran anak-anak. Akhirnya anak itu akan taat secara sadar, bukan karena paksaan. Itu di antaranya pengaruh dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada pengaruh dari luar. Ini peran lembaga dan peran lingkungan serta peran orang tua. Jadi pengaruh yang datang dari luar diantaranya adalah di rumah. Orang tuanya memberi contoh enggak kepada anak itu. Ya, kalau masuk rumah katakan orang tuanya itu assalamualaikum, yes, sudah salam saja assalamualaikum. Ya, maka anak itu nanti akan melihat secara tidak sadar anak itu nanti akan meniru. Ya, kemudian yang kedua makan pakai doa. Ya. Pada Tuhan, mari kita makan semuanya bareng-bareng makan, kemudian pakai doa, maka anak itu nanti akan meniru. Setelah makan kita baca doa, akan ditiru kebiasaan semacam itu. Kalau kita ulang-ulang di rumah setiap hari, maka itu nanti akan menjadikan kebiasaan, sholat jamaah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ya, mungkin lingkungan ya, dari orang tua sendiri harus mencarikan lingkungan yang baik. Bukan berarti kita menjauhi anak-anak yang berbuat perbuatannya jelek, bukan. Tetapi apa? Kita mencarikan lingkungan yang baik, mencarikan permainan yang baik. Karena eranya sekarang era globalisasi, anak selalu pegang HP. Nah, jangan sampai anak itu nanti buka yang macam-macam. Kontaminasi dari luar gitu ya. Ya, itu sementara. Iya, kadang ini kan itu ya. Orang-orang tuh bilang bahwasanya anak kecil itu dunianya masih dunia fantasi nih. Kadang anak kecil, kadang orang dewasa aja bisa terpengaruh sama lingkungan, apalagi anak kecil ya. Jadi para pemirsa, bahwasanya kalau kita menginginkan anak kita memiliki akhlakul karimah yang baik, salah satunya ada 3 itu tadi yang dapat terpengaruh, yaitu bisa dari diri sendiri, lalu dari didikan orang tua, dan yang ketiga ialah dari lingkungan. Tapi sepertinya yang paling berperan itu untuk sekarang adalah orang tua dan juga lingkungan. Karena anak kecil itu kan biasanya sifatnya itu meniru, ya Pak. Nah, bisa jadi ketika seperti yang dicontohkan tadi, dengan pembiasaan masuk rumah dengan membaca salam itu juga bisa membentuk sebuah karakter atau karakter yang baik, berakhlakul karimah. Sama dengan sholat itu ya, kalau orang tuanya waktu maghrib kemudian anaknya disuruh sholat, bapak orang tuanya lihat TV, ya maka dia lebih condong pada nonton TV-nya daripada sholat ke masjid. Makanya penting sekali memberi contoh pada anak-anak dengan kelakuan, bukan hanya dengan perintah, tapi dengan perbuatan, dengan akhlak. Maka itu nanti akan ditiru menjadi kebiasaan akhlak yang baik. Itu. Ya. Ini Mbak, boleh dikasih sedikit motivasi atau semangat nih buat para pemirsa, buat yang sekiranya mungkin punya keluhan kayak kok anak saya itu ya kalau disuruh jamaah, disuruh sholat itu kok bulat, disuruh ngaji itu kok nggak mau. Mungkin
buat para ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah ini? Terima kasih untuk para pemirsa semuanya. Jadi ada quote-quote, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya beri contoh anak yang baik. Ya. Kalau memang bisa kita lakukan, misalnya seperti sholat jamaah, diajak sholat jamaah. Jangan hanya sekedar perintah, tapi mari kita sholat jamaah. Ngaji pun juga begitu kalau di rumah, mari kita ngaji bareng-bareng. Makan pun juga begitu, makan bareng-bareng kemudian diberi contoh doa. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah adalah untuk memberi contoh tauladan yang baik, bukan untuk perintah tapi untuk memberi contoh. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi kemudian dicontoh oleh umatnya. Begitu juga orang tua kasih contoh anak itu agar apa? Agar bisa melakukan. Tentunya sesuai dengan porsi, jangan memberi contoh perbuatan orang-orang dewasa. Anaknya nanti niru warna aja ini, ya, itu ya. Ya, jadi terima kasih Abah atas sama-sama ini. Baik, jadi tetap konsisten selalu berakhlakul karimah. Saya Mama Eva, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.